Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Bu Uki. Mohon maaf ini mengganggu sebentar. Mau menanyakan tentang dilema etika pengambilan keputusan yang pernah Bapak ambil selama menjadi kepala sekolah di sini. Saya mulai nih, Pak. Ini mungkin nanti yang tempat saya aja saya jawab ya. Selama menjadi kepala sekolah di sini, Bapak pernah menemui hal yang termasuk di dalam dilema itu? Ya, terkait dengan permasalahan anak-anak, banyak yang sudah saya temui di sini beberapa kasus dari anak kelas 5 dan kelas 9. Biasanya anak-anak itu sudah ditangani oleh guru, oleh BK, kemudian biasanya mereka mentok, baru akhirnya di saya jadi bagian di akhir. Saat mereka sudah menyerah semuanya, jadi saya dikasihkan saya dia seperti itu. Contoh kasusnya apa yang pernah masuk ke dalam dilema etika? Yang kasus terbaru kemarin belum lama, paling sekitar 2 minggu yang lalu, itu ada anak itu jadi belum lama pindahan dari pondok pesantren di Purworejo. Di sini baru masuk bulan Juli kelas 9. Nah, kemudian kemarin sekitar 2 minggu yang lalu itu kami dapat dari kabar dari BK bahwa anak itu sudah tidak masuk selama 3 hari. Kemudian dilakukanlah home visit ke rumahnya, BK-nya ke sana, ternyata di rumah tidak ada anaknya. Nah, kemudian di rumah yang ketemu hanya dengan simbahnya, karena anak itu ibunya kerja di Jakarta sebagai penjaga toko di sana. Kemudian bapaknya juga tidak tahu entah di mana, karena sejak lahir anak itu sudah tidak memiliki bapak. Nah, kemudian setelah ditelusuri di sana, ternyata anak itu kabur 3 hari sebelumnya, kabur dari rumah. Nah, kaburnya itu ternyata juga bukan pertama kali di sini. Setelah ditelusuri, ternyata anak itu sudah ikut anak kelompok PAN di jalanan sejak usia kelas 5 SD. Jadi itu cewek ya, cewek sejak kelas 5 SD sudah ikut PAN. Kemudian SMP-nya dia dibawa ke pondok, harapannya bisa berubah. Ternyata di pondok kelas sampai dengan kelas 9, kelas 8 dia sempat kabur, sehingga oleh pondok dimutasikan ke sini kelas 9-nya. Jadi naik kelas 9 di sini langsung masuk. Kita melihat bahwa anak itu kira-kira itu anak yang baik di pondok kan baik gitu ya, anak yang bisa memiliki keagamaan yang kuat. Ternyata di balik itu punya cerita yang sangat miris, karena sejak SD dia terbawa anak pang, dan ternyata saat ditemui di rumah dia kabur dengan temannya anak pang selama 1 minggu kemudian. Nah, setelah 1 minggu kemudian dia pulang lagi ke rumah. Kemudian diantar ibunya datang ke sekolah. Yang ditanyakan pertama kali oleh anak dan ibunya itu adalah, masih bolehkah saya sekolah di sini? Karena dia merasa sudah 1 minggu nggak berangkat sekolah dan tahu bahwa kaburnya itu adalah kabur gandeng dengan anak pang. Di luar dia biasa untuk ngamen dan sebagainya di luar. Nah, setelah hari itu berangkat, kemudian ketemu saya di ruangan sini, saya ajak diskusi anak itu, kemudian mereka menceritakan sepanjang kehidupannya dari kecil sampai saat ini. Yang jelas anak itu tinggal di rumah hanya dengan simbahnya dan pamannya. Pamannya katanya kejam sekali. Kalau dia salah sedikit, yang keluar bukan hanya suara tapi juga fisik bisa keluar. Jadi akhirnya dia trauma, takut kalau pulang karena dia ada kesalahan, dia takut pulang. Jadi takutnya pulang pergi itu karena takut di rumah bisa dimarah gitu kan. Akhirnya dia melarikan diri dari rumah. Sampai-sampai ibunya dari Jakarta itu pulang ke rumah hanya untuk mencari anaknya itu.
Nah setelah sampai di rumah ketemu, akhirnya seminggu kemudian dia datang ke sini, kemudian saya ajak diskusi, ternyata dia menyampaikan bahwa dia itu melakukan itu karena satu, sejak kecil sudah ditinggal ibunya kerja, bapaknya entah kemana, di rumah sama mbahnya sudah sepuh, sementara pamannya yang masih muda galaknya minta ampun dan sebagainya, sehingga dia nggak nyaman di rumah, sehingga dia lebih sering pergi keluar, akhirnya ketemu dengan anak pang-pang itu di luar, dan di sana mereka merasa punya satu nasib, sehingga mereka nyaman di sana. Nah, kemudian setelah saya ajak diskusi lebih lanjut di sini, akhirnya anak itu berjanji mau berubah. Kalau melihat kita seperti itu, sebenarnya banyak sekolah yang mungkin sudah dikeluarkan dari sekolah. Kalau kita melihat bahwa ini kasus yang luar biasa, dan mohon maaf, anak itu di luar tidak hanya menjadi grupnya pang, tapi sudah arah dari itu. Dia sudah minum miras dan sebagainya. Tidak hanya itu, bahkan mohon maaf, sudah kumpul-kumpul dengan kelompoknya dan sebagainya. Dan itu cerita ke saya, semua diceritakan semuanya ke saya. Akhirnya saya memutuskan dua pilihan, mau berubah atau tidak. Kalau mau sekolah harus berubah, tapi kalau mau nggak berubah ya silakan nggak usah sekolah apa-apa. Bahkan nikah pun bukan persoalan. Kan berdengannya dia dengan sadaran dia siap untuk berubah, siap untuk menjalani kehidupan yang baru, dan nanti kalau dia sudah nggak siap, dia akan menyampaikan ke saya, sehingga saya masih mengizinkan anak itu tetap tinggal di sekolah, tetap bina. Nanti kalau ternyata mereka tuh bisa mengingkari janjinya, kok berulah lagi, akan terserahkan ke orang tua untuk dididik di sana. Kita keluarkan enggak? Kita nggak keluarkan, tapi hanya kita serahkan ke orang tua untuk dibina di sana, biar anak itu mareni ya, kembali ke posisi awal lagi. Tapi sepanjang itu mau berubah, maka itu kita kelola, kita didik, karena tugas pendidikan memang tidak hanya mengajar, tidak mendidik. Kalau sekolah sudah tidak mampu menangani seperti itu, siapa lagi menangani? Apa serahkan karena jalan ya tadi artinya seperti itu. Nah, maka tugas kita memang meluruskan hal-hal yang bengkok, memperbaiki yang rusak, harapan kami bisa berubah. Terus ini yang saya mau tanyakan itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Ya. Tadi saya sampaikan bahwa anak itu di satu sisi dia ingin sekolah, di satu sisi dia juga ingin ikut anak pang karena dia merasa bebas di sana. Ternyata kita saya sampaikan bahwa ikutnya ke sana itu karena posisinya tertekan di rumah, tidak nyaman ada di rumah, sehingga kami nggak menyalahkan semuanya, nggak menyalahkan si anak saja. Orang tua di rumah pun kami salahkan. Mengapa orang tua nggak peduli dengan anaknya seperti itu? Sehingga kalau sampai anak itu tidak sekolah, maka anak itu akan lebih lanjut terjun di dunia hitam, di pang seperti itu, dan tidak akan pernah kembali lagi ke sekolah lagi, dan tidak punya anak yang baik. Padahal dia itu anak yang rajin, anak yang bagus, sehingga harapan kami bisa berubah. Sehingga kami memutuskan anak itu tetap di sekolah, tetap belajar di sekolah sepanjang dia mau berubah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, dia nanti mulai lagi itu kita ceritanya gitu ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Biasanya kasus itu sampai ke saya itu setelah dari guru dan BK itu mentok. Jadi dari gurunya sudah kewalahan, wali kelas sudah nyerah, BK angkat tangan, dia berikan ke saya. Pak, silakan untuk dilakukan pembinaan. Nah, setelah saya lakukan pembinaan itu, biasanya ajak diskusi menggunakan pola coaching. Saya menggunakan pola coaching untuk anak-anak itu, sehingga biasanya kami membutuhkan waktunya agak lama tergantung kasusnya. Kasus yang agak berat dia agak lama. Saya membutuhkan anak itu untuk bisa menyampaikan kejujuran itu tidak seperti langsung jujur juga. Awal cerita itu dia akan membela diri dulu. Jadi lama-lama akhirnya baru mereka jujur. Setelah mereka jujur baru kita adakan untuk
motivasi bagaimana agar dia itu bisa berubah baik. Sehingga langkah-langkah yang saya tempuh itu adalah dari awal itu bagaimana anak itu menjadi kesalahannya, kemudian dengan pengakuan, kemudian ada motivasi di belakang. Jadi motivasi berdepan di belakang. Setelah clear semuanya, kita sudah tahu permasalahannya, kita harus menurut dari belakang akar masalah di awal apa sampai dengan seperti itu. Nah, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa anak ini adalah korban dari keluarga. Ini tidak hanya anak saja. Saya yakin juga banyak anak-anak yang belum terungkap di sini, hanya mungkin tidak nampak di luarnya. Karena kami juga dari itu dia juga cerita, Pak, si A, si B, si C juga terlibat di dalam anak Pak. Nah, sudah kita selidiki di sana, kita serahkan ke guru kita untuk menangani. Sepanjang itu tidak jadi masalah, ya kita pelan-pelan seperti itu. Kemudian pada saat harus mengambil keputusan itu tantangan-tantangan yang ditemukan Bapak itu apa? Ya, tantangan yang saya hadapi banyak. Yang pertama adalah tantangan terkait dengan peran Bapak Ibu dari Bapak Ibu guru yang dari awal itu sudah punya ini kalau anak sudah bermasalah itu harus dikeluarkan atau dipindahkan. Itu ini cepat sering muncul. Bahkan pertama kali saya di saat sini itu pun dulu pernah seperti itu. Tiba-tiba anak sudah minta surat mau dimutasi. Loh, siapa yang mutasi? Ternyata dari si A. Loh, yang bilang itu saya selain kelas sekolah itu. Akhirnya saya batalkan. Jadi ada kewenangan kelas sekolah yang dilangkai oleh Bapak Ibu guru, dikira dia itu boleh mutasi, padahal itu saya, gitu kan? Padahal belum saya tiba-tiba kok memutasi itu. Ini tantangan yang berat bagi saya karena beberapa guru senior yang sudah lama di sini dan yang menjadi guru, dia merasa bahwa guru seperti ini bisa, kenapa sekarang tidak beda. Jadi mereka masih berpikir anak yang bermasalah harus keluar dari sekolah ini, entah mutasi, entah keluar. Nah, sekarang kami berbeda, kami harus mendidik dulu sampai anak itu bisa kembali lagi seperti semula. Nah, sudah nggak bisa baru kita serahkan pada orang tuanya. Tantangan kami di situ. Tantangannya terutama guru senior yang sudah pemikirannya masih itu Pak, maksudnya agak belum move on. Ini harus seperti ini kayak gitu. Nah, kemudian ada jadwal-jadwal tertentu yang Bapak pilih untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema itu kayak gimana? Kalau masalah seperti ini yang harus jadwalnya hari ini, kalau nggak tidak hari ini ya tidak boleh kayak gitu. Oh enggak, saya tergantung kasusnya. Jadi saya dengan kasus itu tergantung kebutuhan. Jadi kalau ada anak sudah bermasalah, kemudian sudah nggak dapat ditangani oleh Bapak Ibu guru, baru ke saya. Sepanjang saya selaku saya tangani langsung. Tapi jika tidak, saya waktu itu masih ada kesibukan, saya tunda beberapa hari kemudian sampai saya punya waktu yang kosong. Karena saya butuh biasanya tempat mata dan anak itu. Saat saya dengan itu saya butuh tempat mata, tidak ada orang lain sehingga masalah itu bisa clear semuanya. Kan tadi Bapak menyampaikan ada tantangan yang dihadapi selama dalam proses mengambil keputusan. Kemudian faktor yang mempermudah Bapak mengambil keputusan tersebut. Ya, faktor yang mudah itu adalah satu. Yang pertama adalah terkait dengan anak itu mau jujur. Setelah mau jujur, kemudian kita tahu latar belakangnya anak itu, tahu permasalahan sebenarnya, baru kita mengambil sebuah keputusan. Tentu dalam itu kami memiliki beberapa dasar. Yang pertama adalah terkait dengan paradigma baru di pendidikan, bahwa pendidikan sekarang itu harus berpihak pada murid, harus berfokus pada murid, harus mengutamakan dengan murid. Ini yang kita utamakan. Masalah ketentuan itu yang lain ditabrak, itu kan kita yang membuat. Peraturan sekolah yang kita membuat, kita sendiri bisa mengubahnya. Tapi kalau anak itu sampai gagal hanya gara-gara peraturan, maka kita yang bersalah. Saya tidak ingin ada anak-anak di wilayah kita yang tidak sekolah malah menjadi anak yang membahayakan masyarakat hanya gara-gara tidak sekolah atau dikeluarkan dari sekolah. Itu yang kami tidak inginkan seperti itu. Kemudian lanjutnya Pak, pembelajaran apa yang Bapak peroleh dari hasil Bapak memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika seperti ini? Pembelajaran yang saya dapatkan adalah yang pertama bahwa saya merasa ikut membantu menangani program pemerintah untuk anak-anak bisa sekolah semuanya, nol
anak yang non sekolah, tidak sekolah atau putus sekolah. Yang pertama itu. Kemudian saya menjadi tambah pengalaman, ternyata banyak kasus anak di sekolah kita yang bervariatif, baik yang cowok, cewek, kelas 7, 8, 9, semua lengkap semuanya, dan itu beda-beda kasusnya. Yang ketiga adalah bahwa ternyata program pendidikan kultural itu juga memiliki peran penting dalam hal kasus, terutama dilema etika yang dulunya kami tidak ngerti gimana caranya ini, harus bagaimana ini. Ternyata dengan dilema etika yang diberikan di materi di modul penggerak itu bisa membantu saya dalam menangani tersebut. Dan ini menurut saya kemajuan yang luar biasa, sehingga juga bisa nanti menambah pengalaman bagi saya dan juga guru lain untuk bisa melakukan hal yang sama seperti ini. Sekian dulu dari saya pertanyaan dan sudah cukup Pak. Banyak yang pelajaran yang juga saya dapat dari kita ngobrol. Tapi lagi juga boleh kalau nggak apa-apa. Sekalinya sudah cukup, nanti durasinya terlalu lama. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih juga sudah memperkenalkan kami untuk melakukan wawancara dengan Bapak. Apabila kami memiliki kesalahan, mohon maaf. Ini masih tahap belajar nih Pak. Nilainya jangan terlalu tinggi, nanti kita takut salah. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak. Jadi sama-sama. Pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah, selama menjabat menjadi kepala sekolah, apa pernah menemui kasus yang antara bingung mau memutuskan yang mana? Karena itu dua-duanya benar. Kalau di sekolah kami memang ya ada sedikit ya masalah yang kedua-duanya agak bingung mengambil keputusan. Contohnya itu di sini kekurangan guru. Nah, untuk kelas 1 sampai ke-6 karena diberi aksi kan kelas 1-nya gurunya pensiun ya. Terus kelas 2 itu kan kurang. Terus kelas 2 kelas 3 kemarin kan kelas 2-nya paralel. Terus kelas 3-nya masih satu kelas. Terus kelas 4 ya ada. Terus kelas 5-nya ada, kelas 6-nya juga, kelas 5 juga menurutnya itu juga banyak seharusnya sedikit paralel tapi nggak ada guru karena ya kesimpulannya di sini kan kekurangan guru. Kamu kelas 1 kalau kelas 2-nya tidak cukup, kalau di paralel kedua, terus kelas 5 tadi bisa masih betul. Ya, di sini saya kan juga kebingungan ya, karena gimana untuk mengajar kelas 1-nya dengan yang lain kan juga ke kelasnya sendiri-sendiri. Kalau nyambi kan itu ya susah gitu. Nah, di sini saya juga mau meminta YPP sementara itu belum boleh, sedangkan harus jalan, harus ada guru gitu ya. Nah itu saya belum keputusan sementara itu saya lapor untuk ke ini ke pos las, terus untuk misalkan untuk mengadakan guru gitu, kekurangan ya, sementara pos belum bisa. Terus itu
selama belum ada guru, nah sementara saya jadi kepala sekolah untuk masuk mengikuti ke apa mengajar di kelas 1 itu selama belum ada guru yang menggantikan. Terus setelah itu ya saya sampai naik kelas, untuk kenaikan kelas itu nah juga di kenaikan kelas juga ada masalah juga karena yang namanya anak itu kan belum tentu bisa semua, belum tentu pandai semua ya. Nah untuk kenaikan juga ada sedikit ini Bu, ada guru-guru yang untuk kelas gimana, untuk kelas 1 misalnya ada yang mungkin bisa tinggal. Sementara ada aturan yang tidak boleh meninggalkan kelas, ya tidak boleh meninggalkan kelas, harus naikkan semua. Nah di situ saya juga kan belum bisa, harus naik. Terus nanti apakah di kelas 2 enggak ketinggalan? Nah saya pun dinaikkan saja nanti bapak atau ibu gurunya yang mengajarkan di kelas 2-nya itu konfirmasi dengan guru yang ada di kelas atasnya. Misalnya naik kelas 2, guru kelas 2 itu diberitahu ini bahwa anak ini dalam tahun ini belum bisa ya belum bisa mempelajari kasus ini. Nah, nanti seterusnya guru yang di atasnya juga nanti yang kelas 2 juga begitu itu sampai kelas 6 saya juga kemudian tadi kan pada saat harus mengambil keputusan itu kan juga ada langkah-langkahnya itu aku yang ibu lakukan pada saat harus mengambil keputusan itu langkah-langkahnya ya pertama saya ya harus itu kita harus bagaimana pertama dulu harus kita ambil misalnya kembalian yang masih yang baru itu saya pertama yang melakukan kelas pertama terus keduanya karena itu ya kita ambilkannya lagi untuk mengajarkan secara sampai belum ada guru dan nanti setelah itu ya kalau sudah kita merencanakan yang belum itu lagi ya kita tetapkan masih seperti itu karena ada saya menyuruh guru yang sudah di kelasnya itu yang kurang maksimal nanti kan sudah ada di kelasnya yang kita ajar nanti harus melangkah dia kan karena ya kurang maksimal apalagi yang double gitu. Nah, terus sementara kepala sekolah itu mengajarkan di kelas yang kosong itu. Kepala sekolah terpaksa harus ikut terpaksa saya. Kemudian hal apa saja sih yang menjadi tantangan itu pada saat mengambil keputusan akhirnya keputusan ya sudahlah nunggu saja tapi kalau tidak bisa begitu ini ya sudahlah nunggu dulu sampai ya sudah saya ngalahin aja gitu. Maksudnya tantangan itu pada mengambil keputusan juga. Ya, tantangannya saya jadi ada memang harus menyelesaikan kelas 1 padahal untuk tugas kepala sekolah kan ada tersendiri gitu ya. Itu tantangannya juga ada Mbak karena di sini saya yang tugas saya untuk kepala sekolah sendiri ada terus yang sementara ini harus ya karena kelas yang kosong ya itu harus bisa dua-duanya bahasa yang itu ya saya harus berusaha supaya itu kedua-duanya itu jalan semua. Kemudian faktor-faktor yang mempermudah itu dalam mengambil keputusan kemudian seperti ya sudahlah saya yang ngajar ya sudahlah bisa menunggu faktor yang mempermudah akhirnya bisa mengambil keputusan ini saya itu bagi waktu loh. Misalnya saya harus jam 7 harus masuk ke kelas terus nanti terus misalnya anak sudah karena kelas itu kan mungkin sudah sampai siang nah, itu setelah kelas 1 pulang nanti saya baru mengerjakan tugas-tugas yang ada di kelas sekolah itu. Kemudian dari pengambilan keputusan yang
ya yang kita ambil itu yang memang yang harus berjalan dalam hidup kami, maksudnya dengan kedua-duanya itu ya memang saya harus memilahkan dan mengangkat, misalnya saya harus anak harus bisa, terus sementara ini saya harus bisa mengerjakan tugas dari sekolah, terus ini saya memang belajarnya saya sangat gimana ya, sangat yang saya menantang itu satunya saya yang menantang ya, karena anak hidup nanti saya mengajarkan buat itu kan anak sangat berlai, terus sebenarnya anak adalah anak itu untuk perasaan itu kan bisa ya. Jadi saya yang saya utamakan itu untuk anak harus saya angkatkan depan itu. Nanti kalau mamanya kan sudah sekolah sambil ya, saya utamakan seperti itu. Kita sudah pada tapi terima kasih